wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vira Marganingsih dengan NPM 237380009, Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan yang tertulis dengan memaparkan hasil penelitian atau hasil kajian suatu masalah oleh seseorang ataupun kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Baik, setelah kita tahu apa itu karya tulis ilmiah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk karya tulis ilmiah. Jadi, bentuk karya tulis ilmiah itu ada 3, yaitu karya tulis ilmiah populer, semi populer, dan formal. Apa aja sih perbedaannya dari ketiga bentuk karya tulis ilmiah tersebut? Nah, untuk karya ilmiah populer itu diungkapkan dalam bentuk ringkas. Ragam bahasanya populer atau lebih santai dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami. Dan umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media massa. Contohnya, paper, esai, future, dan lain sebagainya. Kemudian, karya ilmiah semi formal adalah karya tulis ilmiah semi formal yang memiliki penulisannya mengikuti kaidah bentuk formal maupun penyajiannya lebih sederhana. Contoh karya tulis ilmiahnya yaitu berupa laporan atau makalah. Dan yang terakhir adalah karya ilmiah formal. Karya ilmiah formal harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Contohnya seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Sekarang, yuk kita kenali apa saja jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau suatu peristiwa. Artikel ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang ranahnya adalah penelitian dan keilmuan. Selanjutnya, ada makalah. Makalah adalah suatu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Dan yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Yang keempat, ada kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima ada paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, ada tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada disertasi atau PhD tesis. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor atau doktor. Yang terakhir adalah disertasi. Disertasi itu diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor.
Pun dalam pengerjaannya, disertasi lebih berfokus mengungkapkan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data dengan realita yang ada. Disertasi harus berisi suatu temuan terbaru dari penulis itu sendiri yang bersifat orisinal. Nah, dari beberapa karya tulis ilmiah tersebut, kira-kira kamu sudah pernah menulis karya ilmiah yang mana nih? Oke, begitulah penjelasan tentang perbedaan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.